Yang lapar itu pikiran kamu sekarang. Karena pikiran kamu dikendalikan oleh badan. Dia boleh mengaku apa saja. Tapi anak haram itu tidak punya hubungan apapun dengan saya. Kamu lihat dengan hati yang bersih dan perasaan yang tenang. Berani-beraninya dia mendekati Naya. Dan dia ngaku-ngaku adik kandung segala, Mak. Dia nggak punya hak. Siapa dia? Kalau lu sendiri yang jadi nyak lu, apa tanggapan lu ya? Siapa nama saya? Pertama kamu rayu saya, terus kamu hina saya, dan sekarang ini kamu sanjung saya. Gue tuh udah biasa pegang uang banyak. Yop, sekarang nih bulan puasa. Bulan yang pas untuk lu tobat. Makanya tobat, tau gak? Pergi lu! Kamu lihat kan? Bukan saya. Mana mungkin uang itu lenyap begitu saja? Ya, mungkin aja Papa lupa nyimpennya di mana. Uang itu saya taruh dalam koper. Mana mungkin uang itu bisa jalan sendiri? Iya, saya tahu. Maksud saya, mungkin Papa lupa naruhnya atau Papa masukin ke dalam berangkas kan mungkin aja. Hei, saya belum pikun. Apa ini bukan yang namanya hilang, Pak?
Iman. Papa minta maaf. Nggak usah minta maaf, Pak. Ini memang sudah nasib saya sebagai anak pungut yang selalu menjadi sasaran kecurigaan Papa. Iman, jangan bicara itu lagi, Iman. Papa memang sudah pikun. Papa bukannya pikun, tapi hati kecil Papa tidak mau menerima saya sebagai anak. Walaupun di bibir Papa selalu ngomong sayang sama saya, tapi kenyataannya saya tahu Papa tidak pernah sayang sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Jangan sakiti diri kamu sendiri. Saya lebih baik mati daripada harus tinggal di sini. Seharusnya kamu bersyukur kepada Allah. Karena Allah telah memberikan kamu kesempatan untuk hidup. Dan kesempatan untuk memperbaiki diri kamu sendiri. Saya bisa memperbaiki diri saya sendiri kalau tiap hari saya diceburin ke air dingin. Disuruh jadi budak. Gimana? Saya ngerti perasaan kamu. Saya juga pernah melewati masa-masa pahit yang kamu rasakan sekarang. Tempat ini bukan penjara. Tempat ini adalah anugerah yang sangat besar dari Allah untuk orang-orang seperti kita. Karena kita di sini dibimbing untuk menemukan jalan kehidupan kita. Seharusnya kamu bersyukur. Kamu telah diberkati Allah untuk diberikan kesempatan kehidupan dan kesempatan untuk memperbaiki diri kamu. Orang berjuang untuk hidup. Kenapa kamu harus berpikir untuk mati? Lihat deh mereka berdua. Makin lama makin mesra aja ya. Rasanya lucu ya. Kita aja kagak ngerti sama apa yang dipikirin mereka. Kagak bisa komunikasi. Tapi anehnya mereka berdua nyambung. Lu bener juga ya. Aku jadi mikir, sebenarnya yang gila tuh mereka atau kita sih? Jangan-jangan mereka tuh kagak pada sakit. Terus yang sakit ya kita-kita ini. Tuh kan, makanya gue bilang juga apa, jangan keseringan main ke rumah sakit jiwa. Lama-lama kita bisa ketularan lagi. Anak monyet! Aduh, ngapain aja dari tadi ngejegik di sini? Nggak tahu panas. Cerewet banget gue. Mbak langganan aja gue cerewet dasar nyenyel. Engkau uket tak tambahi. Tak tambahi gue tenang. Iya, iya. Ngenteni kene yo, engko kowe tak tambahi beres pokoknya ya. Aja menang sindi. Waalaikumsalam. Mbok, kenapa kesini, Mbok? Nanti Ibu Sumini tahu gimana, Mbok? Sengaja saya datang ke sini, Ndoro. Saya dititipkan ini oleh Pak Joko. Ini lafaz Allah, ayat-ayat Al-Quran yang harus dibaca oleh Ibu. Oh, tapi saya kan nggak bisa baca Al-Quran, Mbok. Ndoro Putri nggak usah khawatir. Itu sudah disalin bahasa Latinnya, Ndoro. Dan Ndoro harus terus-menerus membacanya. Kalau sedang tidak dibaca, tolong disimpan, dilipat, dimasukkan ke dalam laci supaya tidak ketahuan Ibu Sumini. Iya, Mbok. Mbok, saya sebenarnya saya sudah tidak takut lagi, Mbok, sama Ibu Sumini. Nggak. Cuma saya berdoa
Semoga Bapak cepat sembuh. Dan saya mendoakan untuk Mbok juga. Mbok. Mbok. Mudah-mudahan dengan zikir ini, Ndoro Putri harus terus membaca zikir ini supaya Ndoro Putri tambah kuat untuk menghadapi Ibu Sumini. Ya Mbok, Ibu percaya akan kebesaran Allah. Allah pasti akan melindungi pada hambanya yang lemah dan tak berdaya ini, Mbok. Ibu akan berdoa untuk Bapak dan Mbok juga. Saya akan selalu mendoakan Ndoro Putri. Semoga Ndoro Putri cepat sembuh, Ndoro. Ya Mbok, cepat Mbok. Ya sudah kemasukan arwah ibunya, Mbok. Terima kasih, Ndoro. Assalamualaikum. Terima kasih, Mbok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maafkan Ibu mengganggu si Narisa. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Bapak baru saja pergi dengan Pak Haji Romli untuk keperluan yang mendadak. Dan Bapak minta kalau bisa Narisa menggantikan Pak Haji Romli memberikan ceramah pada pasien laki-laki. Insya Allah. Kalau tidak terpaksa, Ibu tidak tega mengganggu si Narisa. Narisa kelihatan begitu kusuk sekali. Pak Haji selalu mengingatkan kepada saya kalau saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan dan membutuhkan bimbingan Allah, sebaiknya banyak-banyak berzikir dan berdoa. Alhamdulillah, Narisa bertambah imannya. Ngapain kamu di sini? Pergi kamu. Pergi kamu. Kamu saya bunuh ya. Kamu nyiksa istri saya ya. Saya bunuh kamu. Bunuh kamu. Salah saya apa, Pak? Kamu nyiksa istri saya ya. Pak, salah saya apa, Pak? Kamu harus mati. Udah nggak apa-apa. Ada iblis. Ada iblis. Nggak, tenang. Shh. Waalaikumsalam. Silakan. Ini hanya untuk sekedar ganjal perut sebelum sahur, Pak. Terima kasih kok repot-repot deh. Dek Awan, tahu nggak istri saya bilang apa? Dia bilang tidak perlu lagi bikin makanan kecil untuk buka puasa. Karena kue yang adik bawa itu kue yang mahal-mahal. Pak, tolong sampaikan kepada Ibu. Jangan sanjung saya, nanti saya jadi sombong. Begini, Dik. Saya telah menemukan jejak orang yang adik cari. Alhamdulillah. Tapi ya sudah meninggal dalam kebakaran di suatu apartemen di Surabaya, Dik. Ini clipping-clipping koran lokal yang memuat berita kematian, Dik.
Fatimah, Dita, tolong ajak Siska ke kamar. Ayo, Pak. Ayo. Sayang, kamu harus sembuh dulu, sayang. Iya. Assalamualaikum. Untuk apa lagi kamu ke rumah saya? Pergi sekarang. Pergi! Saya kesini hanya ingin memberikan ini kepada Tante. Setelah ini, saya janji saya tidak akan mengganggu Tante lagi. Saya telah mendapatkan bukti bahwa papa saya dan papa Naya telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Kenapa kamu selalu menteror saya dengan kebohongan ini? Kenapa? Saya memang mau pergi, Tante. Tapi demi Allah, saya tidak berbohong. Itu adalah clipping bukti tentang kematian Papa. Tadinya saya berharap Papa saya masih hidup. Tapi ternyata harapan saya sia-sia. Selama beberapa hari saya pulang ke rumah. Sering terngiang di telinga saya suara-suara dokter dan perawat yang bilang kalau saya adalah orang yang paling beruntung karena punya istri seperti kamu. Sudahlah, Bang. Yuk, Abang harus istirahat. Saya sudah bersumpah kalau saya tidak akan pernah lagi menyakiti kamu. Abang, kita kan sudah pernah membicarakan ini. Dan saya tidak akan berubah keputusan saya. Saya bisa mengerti kalau kamu tidak bisa percaya lagi dengan omongan saya. Karena saya terlalu sering menyakiti kamu. Tapi saya mohon sama kamu. Beri saya kesempatan sekali lagi. Saya berjanji tidak akan pernah mengingkari sumpah yang udah saya katakan. Saya ini benar-benar sudah insaf, Mita. Demi Allah, saya memang belum bisa berpuasa. Tapi ini bulan suci. Saya rela kalau saya ini dimakan oleh kutukan. Kalau saya mengingkari janji saya. Sudah sore, Bang. Setelah selesai mencuci semua ini, saya harus pulang untuk menyiapkan buka puasa. Ya. Fit. Ya. Fit. Bang, saya harus pulang. Udah sore, Bang. Saya harus pulang, Bang. Obat gua mana? Obat. Obat. Obat gua mana? Mana obat gua? Siska, tenang, Siska. Obat gua mana? Obat mana? Tolong dia mau bunuh diri. Obat. Istighfar, Siska. Obat gua mana? Obat sekarang. Obat gua. Sini, Siska. Mau dibawa kemana? Gue mau dibawa kemana? Lepasin. Mana obat gue? Gue butuh obat sekarang. Mana obat gue? Gue butuh obat sekarang. Gue butuh obat sekarang. Mana obat gue? Gue butuh obat sekarang. Kenapa kamu menyiksa dia? Justru racun dalam badannya yang menyiksa dia.
Dia dibawa supaya racunnya bisa dihilangkan. Dia itu betul dokter. Fitri, hampir semua yang pernah dirawat di sini pernah dirawat di dokter. Tapi kambuh lagi. Tolong! Ibu bunuh banyak kalian! Kamu harus bantu dia. Kasihan dia masih kecil. Kamu harus bantu dia. Kasihan. Itu yang sedang dilakukan sama Bu Haja dan Bu Fatimah di dalam. Budak karena dia perlu obat. Dia bisa mati. Kalau tinggal di sini dia bisa mati. Dia nggak akan mati karena rasa sakit. Tapi justru dia akan mati kalau dia konsumsi obat. Sebentar lagi, saya mau ngerayain ulang tahun saya gede-gedean. Sekaligus ngerayain kembalinya kamu ke saya, Man. Saya butuh sumbangan ide dari kamu. Kalau soal biaya sih nggak ada masalah. Yang, saya minta sumbangan ide dari kamu untuk acara ulang tahun saya. Iman, saya butuh sumbangan ide dari kamu. Iman. Jangan ganggu saya. Saya sedang menghayal yang indah sekali. Dan hayalan indah ini menghantarkan Naya ke sisi saya. Dia cantik sekali. Cantik. Dan saya tidak mau kehilangan hayalan saya indah ini. Hei brengsek, kamu budak ya? Semua orang kan udah bilang kalau si Naya itu udah mati. Dimanapun Naya berada sekarang, dia akan selalu ada di dalam hati saya. Dan tolong Kina, daripada kamu menghancurkan dan membuyarkan hayalan indah saya ini, sebaiknya kamu pergi. Assalamualaikum. Sudah waktunya untuk berbuka puasa. Pergi. Saya malu. Malu kalau ngelihat kamu ngelihat saya seperti ini. Saya malu. Pergi. Malu adalah sebagian dari keimanan kok. Kalau kamu sudah merasa malu sama kondisi kamu, berarti kamu sudah melangkah ke jalan yang benar. Saya nggak butuh khotbah kamu. Buka puasa aja kan kamu tahu benar kalau saya ini nggak puasa. Kamu sebaiknya mencoba berkumpul dengan orang yang berpuasa. Kamu akan mengerti nikmatnya. Begitu kamu mengerti, pasti kamu akan tertarik. Dan setelah itu kamu pasti akan memulainya. Udah, saya udah bosan dengar kamu ngomong terus. Kamu lihat aja nanti. Kalau saya udah tahu siapa nama saya akan pergi dari sini. Pergi dari kamu. Kan saya udah bilang nama kamu Fitri. Fitri. Pertama-tama saya percaya. Tapi begitu kamu bilang kalau Fitri itu suci dan segala macam tete bengek, itu saya nggak percaya. Obat-obatan terlarang itulah yang membuat rasa percaya diri kamu tuh hilang terhadap apapun. Tapi kamu sudah berubah banyak. Sudah banyak sekali kemajuan. Saya tahu persis. Di dalam hati kamu dipenuhi oleh tanda tanya terhadap masalah kamu. Dan batin kamu pasti berusaha untuk mencari jawaban atas kebingungan kamu. Dan cuma ada satu jawaban untuk menjawab kebingungan kamu. Iya, obat mana obat saya? Ikhlas. Ikhlas, Fitri. Jawabannya ikhlas, Fitri.
Saya telah mendapatkan bukti bahwa papa saya dan papa Naya telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Bohong. Ini semua bohong. Ini cuma rekayasa. Anak itu betul-betul mau mencoba menghancurkan mental saya. Bohong. Ada apa, Neng? Ma, si Arwan datang ke sini. Dia bilang, ini bukti-bukti dari bapaknya Naya sudah meninggal. Padahal saya tahu sekali ini bohong, ini palsu, Ma. Ini cuma rekayasa. Buka pintu garasi. Udah maghrib mau kemana, Neng? Kamu pikir bisa bohongi aku, ha? Kamu pikir saya nggak tahu? Di mana kamu naruh jimat itu, ha? Brengsek! Ayo aku! Apa masih Dok? Dia nggak berhenti mikirin Naya, Bu. Dia mikirin Naya terus, saya dicuekin. Kasih ibu sedikit waktu lagi. Udah nggak bisa, Bu. Udah mepet. Sebentar lagi saya ulang tahun dan saya maunya si Iman ikut jadi kado ulang tahun saya. Saya mau bungkam mulut teman-teman biar nggak enyek saya lagi. Percaya ibu, Nduk. Apapun tak lakoni supaya si Iman balik sama kamu. Ibu nggak bohong kan, Bu, sama saya? Nggak. Saya kesini hanya ingin memberikan ini kepada Tante. Setelah ini, saya janji saya tidak akan mengganggu Tante lagi. Saya telah mendapatkan bukti bahwa papa saya dan papa Naya telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Kenapa kamu selalu menteror saya dengan kebohongan ini? Kenapa? Saya memang mau pergi, Tante. Tapi demi Allah, saya tidak berbohong. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Ya, betul. Hah? Astagfirullahaladzim. Dilasmi. Dilasmi. Mas? Weh? Kamu mau apa lagi? Emangnya salah kalau calon istri datang menjenguk suami yang baru keluar dari rumah sakit? Ngomong kosong kamu. Waktu aku sakit, kamu memujuk aku untuk menandatangani surat hibah. Kemudian setelah itu kamu menghilang. Begitu tahu aku sudah sembuh, kamu tiba-tiba muncul lagi. Mas, saya hanya nggak ingin mengganggu emosi kamu, Mas. Makanya saya sengaja nggak datang ke rumah sakit. Tapi
Saya terus memantau kondisi kamu. Dari dokter, dari suster. Jangan kamu umbar kemasukan kamu. Aku tidak tahu berarti siapa kamu. Dan saya sekarang sudah sadar. Betapa bodohnya saya yang telah menyanyiakan Wita yang begitu baik dan penuh pengabdian. Kalau kamu datang hanya untuk merayuku, kamu hanya buang-buang waktu. Kalau kau mau uang, aku sarankan kamu untuk menjajakan diri di pinggir jalan. Mas, jaga mulut kamu. Kamu yang jaga mulut kamu. Kalau mulai sekarang, hak kamu untuk memanggil nama aku cabut. Aku tidak akan pernah menyanyiakan Wita untuk wanita yang tidak bermarah seperti kamu. Pergi! Assalamualaikum. Wit, Maaf saya mengganggu. udah. Saya membawakan makan malam ini buat abang. Kamu mau kan kita makan malam bersama? Maaf bang, saya harus terawih. Assalamualaikum. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nunggu siapa lagi? Nunggu Fitri, Pak. Saya kagum dengan kejujuran kamu. Malam ini kamu jadi imam. Tapi kalau kamu nggak mau, biar digantikan oleh Pak Haji Ramli. Insya Allah saya bersedia, Pak. Syukur. Mari. Daham, cepet dong. Lama amat sih. Sabar. Kita bicara bisnis dulu. Apa lagi sih, Dam? Gue kan udah ngasih apa yang lo minta. Kita butuh tambahan modal lagi, men. Uang lagi. Ingat baik-baik. Gua nggak bicara masalah duit sama lo. Tapi gua bicara masalah bisnis. Gua sama sekali nggak bermaksud minta duit lo. Tapi gua menawarkan peluang bisnis yang besar. Kalau lo nggak tertarik, gua gampang kok cari investor lain yang mereka pasti mau. Dan gua akan sukses seperti bisnis bokap lu. Lu perlu berapa, dah? Berapa? Sebentar. Dokter, bagaimana keadaannya, dokter? Maaf, Ibu keluarga Bu Laksmi? Bukan, saya pembantunya. Dia mengalami luka yang cukup parah. Pecahan kaca merobek tangan kanannya hingga mengenai urat nadinya. Dan sedikit ada benturan di kepala sehingga membuat dia kena gegar otak ringan. Tapi Ibu jangan khawatir ya. Dia tertolong karena anak yang membawanya ke sini punya golongan darah yang kebetulan sama dengan dia. Dan sekarang dia sedang butuh istirahat yang banyak. Anaknya? Iya. Itu orangnya.
Ihdinas sirotol. Coba. Ihdinas sirotol mustaqim. Sirot. Nggak bisa. Kamu pasti bisa. Nggak bisa, udah nyoba 10 kali. Dan nggak bisa, memang saya nggak berbakat untuk begini-begini. Saya nggak berbakat untuk sholat, saya nggak punya bakat. Sholat itu nggak perlu bakat. Yang penting niat. Ya? Ayo. Sirotol lazina Sirot. Bisa. Coba kamu tenangkan diri kamu. Kamu tarik nafas dalam-dalam. Kamu sabar banget sih jadi orang. Masya Allah. Saya cuman menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama. Saya bisa sabar karena saya menghadapi masalah dengan takwa dan menerima cobaan dengan ikhlas. Kamu juga bisa seperti saya kalau kamu mau. Saya tahu kamu belum hafal satupun bacaannya, tapi kamu bisa ikut sholat berjamaah nanti. Kamu nggak perlu baca apa-apa kok. Kamu cuma menyebut kata amin. Ikuti imam. Nanti pasti kamu akan terbiasa. Kamu mau kan? Alhamdulillah, kebetulan Nak Arwan ada di sana waktu kecelakaan itu. Kalau tidak ada, Emak nggak bisa membayangkan. Ma, kebetulan itu tidak ada, Ma. Langkah kita, rezeki kita, dan pertemuan kita dengan maut sudah ditentukan oleh Allah. Saya tidak punya siapa-siapa lagi, Ma. Mama sudah meninggal. Papa yang selama ini saya cari ternyata sudah menyusul Mama. Saya baru saja kehilangan istri saya, lalu kehilangan ayah. Hanya Tante Laksmi satu-satunya harapan saya untuk dapat diterima. Tapi Tante Laksmi begitu membenci saya. Karena saya dilahirkan dari wanita yang dia benci. Padahal saya tidak pernah memilih siapa yang melahirkan saya di dunia. Allah menuntun langkah saya ke tempat kejadian Tante Laksmi mengalami kecelakaan. Mungkin Allah mendengarkan doa saya, sehingga saya ada kesempatan untuk dapat diterima di hati Tante Laksmi. Mudah-mudahan Allah akan membuka hati Neng Lasmi, Dek. Amin. Si Iman semakin ambruk, Bu. Sepertinya dia udah tidak bisa lagi terlepas dari obat. Untuk sementara ini biarin saja. Kalau dia tidak pakai obat, dia akan terus ingat Naya terus. Tapi kalau dia terus-terusan pakai obat, dia bisa mati, Bu. Tidak akan. Wis toh, kamu pasti dapat si Iman. Kapan? Dari dulu ibunya ngomongnya begitu terus. Ibu juga maunya cepat, Ndo. Begitu kamu kawin sama si Iman, budemu si Marni tak pateni. Wong Pak Demu tak
gawe sampai sinteng tekan mate. Warisane kanggo kowe karo ibu. Wis to. Saiki sing penting, ibu sudah ndak perlu repot-repot garap si Iman. Wong dia sendiri sudah ndak sholat. Gue cabut dulu, Man, ya. Gue pinjam kunci mobil lo. Kalau ada yang ngetok pintu, atau ada yang ngunjit bel, lu nggak usah buka. Gue bawa kunci sendiri kok. Oke? Iman. 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 Ayah. Iya. Iya. Ayah. Ayah. Gimana? Ayah. 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 Brengsek. Mati gua kalau dia mampus.